Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Indonesia? Mudah-mudahan makin hari makin baik. Yang korupsi makin dikit, makin berkurang. Yang jujur bertambah banyak. Dan yang bertakwa kepada Allah makin banyak pula. Saya akan membahas tentang surat Fatihah ayat pertama dan kedua. Yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau saya memberi kepada orang lain atau orang lain memberi kepada kita, itu sebenarnya bukan kita yang memberi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam ayat itu dengan nama Allah, berarti bukan nama kita yang memberi, bukan nama orang lain, tapi Allah yang memberi. Karena di dalam surat itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitupun dengan makhluk-makhluknya. Seekor harimau menangkap seekor rusa, itu Allah yang berkehendak, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengasihi. Bukan atas kerja makhluk itu, binatang itu, tapi itu atas izin Allah. Sebab kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah menghendakinya. Begitupun kalau kita menyayangi orang tua dan orang tua mengasihi kita, itu yang menyayangi itu sebenarnya Allah. Karena dalam ayat itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun kita menyayangi orang tua dan orang tua menyayangi kita, atau Anda menyayangi kita, menyayangi saya, dan saya menyayangi Anda, itu yang menyayangi itu Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada ustadz pernah ceramah yang begini, orang kafir itu dikasih sama Allah tapi nggak disayangi, karena penyayangnya entar kalau udah mati, katanya Ustadz di sini ini mah. Kalau menurut saya itu kurang tepat, karena orang kafir juga, orang yang tidak beragama juga, orang tuanya dan anak itu saling menyayangi. Berarti itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu sebenarnya bukan orang tuanya yang menyayangi anaknya, bukan anaknya yang menyayangi orang tuanya, tapi sebenarnya Allah yang menyayangi anak dan orang tua itu. Karena segala sesuatu tak luput dari kasih sayang Allah. Jadi kita jangan sombong merasa telah memberi, merasa telah sedekah, karena yang memberi itu sebenarnya bukan kita, semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma pelantarannya aja. Jadi kalau kita kaya, kita harus hati-hati. Pergunakan kekayaan titipan Allah, harus digunakan di jalan Allah. Kalau tidak,
Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Harta ini digunakan untuk apa, untuk apa. Di hari nanti ada pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati untuk yang punya uang banyak, untuk yang kaya, pergunakanlah uang tersebut di jalan Allah. Jadi walaupun orang kafir, orang non-muslim, orang muslim sama Allah dikasihi dan disayangi di dunia ini. Semua disayangi, semua dikasih sama Allah. Walaupun orang yang bukan beragama Islam, orang kafir atau orang komunis, tetap semuanya disayang sama Allah. Jadi kita tidak ada unsur sombong, karena yang ngasih itu sebenarnya Allah, bukan kita. Yang menyayangi kamu itu Allah, bukan kamu. Kalau Allah tidak menghendaki, apapun di dunia ini tidak akan terjadi. Begitupun kalau Allah menghendaki, kita mau gimana pun tetap akan terjadi. Jadi kita jangan merasa sombong, jangan merasa kita pintar, jangan merasa kaya, sebab kepintaran itu dan kekayaan itu Allah yang ngasih, Allah yang menghendaki. Jadi ayat ini ayat tauhid, karena di situ tertulis firman Allah yang berbunyi dengan nama Allah. Jadi bukan nama kamu. Semuanya, setiap orang yang ngasih kepada orang lain atau kita dikasih oleh orang lain, sebenarnya itu yang ngasih Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi yang ngasih itu sebenarnya Allah, bukan kita atau bukan kamu, tapi Allah yang ngasih. Mau orang kafir, mau orang muslim, setiap kita dikasih orang lain atau kita mengasihi orang lain, setiap kita memberi atau diberi orang lain itu sebenarnya yang memberi itu Allah, bukan kita atau Anda. Karena rezeki Allah yang memberi, Allah yang ngatur. Jadi kita jangan merasa sombong, karena kita nggak punya apa-apa, semuanya dari Allah. Bahkan saya bicara di sini aja, Allah yang mengatur, Allah yang menjasmen. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang luput pengawasannya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini atau di alam jagat raya ini dari pengawasan Allah, dari kehendaknya. Sebenarnya kita itu tidak bisa apa-apa. Allahnya yang memberi kehidupan, Allah yang mengatur segalanya. Jadi walaupun kita memberi, senang menolong orang, sebenarnya yang menolong itu bukan kita, Allah. Cuman kita dikasih pelantara doang. Jadi gunakanlah kekayaan, uang, jabatan di jalan Allah yang direstui oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Ayat yang kedua, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Nah, ini kalau memuji orang, sebenarnya pujian itu untuk Allah. Karena apa? Di situ tertulis segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi sejagat raya ini, kalau kita memuji jagat raya ini sebenarnya memuji Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua pujian hanya milik Allah. Jadi kita tak sepantasnya berbangga diri karena puji-pujian itu milik Allah. Di dalam ayat Al-Fatihah yang kedua ini, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi semesta alam itu jagat raya. Kalau kita berada di jagat raya itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam. Jadi siapapun, kalau orang memuji orang lain atau memuji hasil karya orang lain, sebenarnya kita memuji Allah. Atau orang itu pintar, cakap, cantik, kita memujinya, sebenarnya itu pujian kepada Allah, bukan kepada orang itu. Jadi kalau kamu dipuji orang, kamu jangan merasa berbangga diri, jangan merasa sombong, karena segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi yang pantas dipuji bukan kamu, Allah. Karena yang patut dipuji itu hanya Tuhan semesta alam. Kalau kita memuji lautan, memuji gunung, memuji alam atau apapun, sebenarnya kita memuji Allah. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap hari kita harus mengingat Allah agar kita tidak merasa sombong kalau dipuji, karena kita tahu pujian hanya milik Allah semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini menerangkan segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita dipuji orang, kita jangan sombong, jangan takabur. Karena segala puji itu milik Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita memuji seseorang itu sebenarnya kita memuji Allah, karena Tuhan semesta alam. Alam itu adalah jagat raya. Jadi kalau kita pingin dipuji oleh orang lain, kita harus berada di luar jagat raya. Apa bisa kita berada di luar jagat raya selain milik Allah? Enggak bisa lah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Jadi walaupun kita memuji pekerjaan Anda jangan merasa sombong, karena segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi semua alam, semesta alam itu jagat raya. Jadi semua jagat raya itu, kalau aku memuji kamu, berarti aku memuji Allah. Karena itu termasuk semesta alam. Begitu juga kalau kamu memuji saya,
Saya jangan sombong, jangan merasa wah ini hasil saya, jangan merasa gitu. Sebab itu bukan pujian untuk saya. Hanya Allah yang patut dipuji. Karena Allah Maha tahu, karena dalam ayat itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita memuji gunung, memuji hasil karya kamu, itu yang dipuji itu bukan kamu, bukan alam itu, tapi sebenarnya kita memuji Allah. Kecuali kita berada di luar alam semesta ini, di luar jagat raya ini. Jadi kita jangan takabur. Kita merasa juara satu dalam pertandingan olahraga, kita berbangga, kita sombong, jangan. Karena segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi semesta alam di dunia ini bersama isinya adalah milik Allah. Jadi kalau memuji alam semesta ini yang di dalamnya, kita memuji Allah. Karena dalam ayat itu yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kamu ingin dipuji, bolehlah, tapi jangan di luar alam ini, di luar jagat raya ini. Tapi nggak bisa, itu mustahil itu. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi berserta isinya. Kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau memuji kamu jangan merasa sombong, jangan merasa berbangga, karena itu segala pujian milik Allah. Walau bagaimanapun segala puji milik Allah. Saya cukupkan video ini sampai di sini dulu. Yang mau subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga amalmu diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.